Donald Trump mengkhianati Israel dan mengorbankan kepentingan kami dalam kesepakatan dengan Iran. Begitulah yang dikatakan banyak pejabat Israel hari ini. Dan ketika Benjamin Netanyahu pergi berperang berdampingan dengan Trump, dia membayangkan akhir perang ini akan sangat berbeda. Sejak awal, dia sudah dengan jelas menyatakan bahwa dia percaya perang ini mampu memicu pergantian rezim di Teheran. Atau setidaknya membuat Iran tidak hanya kehilangan program nuklirnya, tetapi juga potensi misilnya dan tidak mampu lagi mendukung kekuatan proksi di kawasan Timur Tengah. Namun yang didapatkan Netanyahu adalah sebuah kesepakatan yang oleh lingkaran terdekatnya sendiri disebut sebagai pil pahit. Dan reaksi Israel terhadap pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran hampir bisa dibilang sangat keras. Dan mari kita bahas sekarang reaksi yang muncul di Israel terhadap rencana penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Jadi, rumus yang sekarang tersebar di semua judul berita ini berasal dari pejabat tinggi Israel yang dikutip oleh portal iNet. Secara harfiah, singkat dan tajam, Trump telah menjebak kita. Salah satu narasumber dari media Israel tidak menyembunyikan besarnya rasa sakit hati dan menyatakan, kutipannya, Trump telah menjebak kita. Dan kami menanggung akibatnya. Kami tidak lagi mengetahui perkembangan dan tidak bisa mengubah apapun. Kami terkejut. Israel tiba-tiba menyadari bahwa Presiden Amerika berdialog dengan siapa saja. Dengan Iran, dengan Pakistan, dengan Qatar, dengan Turki, bahkan memuji pemimpin Iran Mahdi Majtaba Khamenei, tetapi tidak melakukan dialog yang layak dengan Israel. Israel justru berada di luar pembicaraan, padahal di awal perang, Trump dan Netanyahu bersama-sama mengambil keputusan untuk melakukan serangan terhadap Iran di ruang situasi Gedung Putih. Apa yang benar-benar membuat Israel kesal sekarang? Pertama-tama, mereka tidak bisa mempengaruhi isi dari perjanjian damai yang akan datang. Yang paling membuat negara itu khawatir adalah mereka tidak bisa mempengaruhi isi dokumen tersebut. Suara Netanyahu tidak terdengar. Ini adalah kesepakatan yang buruk. Tidak ada yang puas dengan hal ini di Israel, kata salah satu pejabat Israel, seraya menambahkan bahwa hal itu merugikan kepentingan Israel. Narasumber ketiga, iNet menambahkan sentuhan geopolitik. Di kawasan Timur Tengah, kesepakatan ini tidak dianggap sebagai kemenangan Amerika Serikat, melainkan sebaliknya, sebagai hasil tekanan Iran dan hasil dari konsesi yang diberikan oleh Washington. Bahkan, para pejabat Israel meragukan bahwa kesepakatan tersebut akan bertahan lama. Dan memang ada benarnya. Pada episode sebelumnya, saya sudah memberitahu kalian bahwa Uni Emirat Arab dan Qatar setuju membayar uang tunai kepada Iran agar Iran tidak menyerang mereka. Coba kalian pikirkan baik-baik. Artinya, mereka sudah tidak lagi percaya pada jaminan keamanan dari Amerika Serikat di sana. Mereka tidak lagi percaya pada payung keamanan dari Amerika di Qatar dan Emirat. Mereka bilang, oke, baiklah, mari kita bayar saja Iran. Dan di sini penting untuk memahami seberapa dalam perubahan arah ini istilahnya. Selama bertahun-tahun, Donald Trump adalah sekutu utama Israel dalam menahan Iran. Dia sependapat, dia berbagi penilaian tentang ancaman dari Iran. Dia keluar dari kesepakatan nuklir Barack Obama. Dia menjalankan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran dan sebagainya. Di Israel, Donald Trump benar-benar dipuja dan disebut sebagai sekutu super hebat bagi Israel, tidak seperti misalnya Joe Biden. Dan sekarang, prioritasnya, seperti yang dicatat oleh portal yang sama, iNet, telah berubah secara drastis. Yang menjadi prioritas utama sekarang bukan lagi tujuan Israel di kawasan, tetapi, menurut sumber-sumber Israel, keinginan untuk membeli ketenangan selama peristiwa besar yang sedang terjadi di Amerika Serikat sendiri. Yang dimaksud adalah pemilihan Kongres. Dan di sini juga penting untuk dicatat bahwa secara terbuka, Netanyahu tidak mengkritik Trump. Ini adalah sikap yang prinsipil. Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sangat berhati-hati menghindari kritik terbuka terhadap Trump. Namun dalam percakapan pribadi, mereka sangat skeptis terhadap kesepakatan yang sedang dipersiapkan. Dan ketakutan utama mereka sangat jelas dan sangat spesifik. Setelah penandatanganan dan berakhirnya perang, Iran bisa saja hanya memperpanjang negosiasi tanpa memberikan konsesi nyata terkait nuklir. Dan pada saat yang sama menstabilkan ekonominya sendiri melalui penjualan minyak, melalui pencairan aset-aset Iran tanpa risiko perang. Jadi Teheran akan mendapatkan pelonggaran tekanan, sementara masalah nuklir tetap tidak terselesaikan. Kenapa bisa begitu? Di Israel paham betul bahwa sekarang dengan menandatangani kesepakatan, Iran seolah-olah hanya mendapatkan waktu 60 hari untuk menandatangani perjanjian damai akhir
dan kesepakatan nuklir dengan Trump. Tapi muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika setelah 60 hari kesepakatan nuklir itu tidak tercapai? Apa yang akan dilakukan Trump setelah 60 hari? Dan saya ingatkan, dalam 60 hari lagi kita akan semakin dekat dengan pemilihan sela di Kongres Amerika Serikat. Jadi setelah 60 hari, jika kesepakatan tidak tercapai, Trump kemungkinan besar akan memperpanjang lagi 60 hari, lalu 60 hari lagi, dan seterusnya. Saya ingatkan, Iran sudah pernah melakukan negosiasi nuklir dengan dua pemerintahan, Biden dan Trump, selama bertahun-tahun tanpa hasil. Jadi tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan hal yang sama sekarang. Tapi yang penting, pada tahap ini, sanksi akan dicabut, aset-aset akan dicairkan. Lalu bagaimana bisa Netanyahu sama sekali tidak terlibat dalam penandatanganan kesepakatan ini? Kronologi kejadian ini sangat memalukan baginya. Dan ketika saling serang dengan Iran mulai meningkat, Netanyahu merencanakan serangan besar-besaran terhadap sektor energi dan infrastruktur. Itu benar-benar terjadi minggu lalu. Tapi Trump menghentikannya di saat-saat terakhir. Setelah itu, menurut sumber Amerika, Perdana Menteri Israel sebagian besar keluar dari proses tersebut dan menelpon para sekutunya di Washington. Pada dasarnya, sampai meminta-minta informasi tentang negosiasi Trump. Trump berhenti berbagi informasi dengannya. Dan unggahan Donald Trump di Truth Social pada hari Kamis tentang tercapainya kesepakatan benar-benar membuat Netanyahu terkejut. Ketika 1 jam kemudian, Trump menelponnya dan berkata bahwa inilah kesepakatan itu, kesepakatan yang hebat dan sudah saatnya mengakhiri perang ini, Netanyahu tidak membantah atau berdebat dengan keras. Menurut penilaian pejabat Amerika, seperti yang ditulis Axios, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa lagi menghentikan penandatanganan itu. Dan disinilah cerita ini memiliki latar belakang yang menjelaskan ketegangan tersebut. Sudah sejak awal Juni, menurut data dari Axios, Trump memarahi Netanyahu dalam percakapan penuh kata-kata kasar karena eskalasi yang dilakukan Israel di Lebanon. Alasan kemarahannya adalah keputusan Netanyahu untuk memperburuk situasi di Lebanon yang mengancam mengagalkan negosiasi Trump dengan Iran. Salah satu pejabat menyebut ini sebagai salah satu percakapan terburuk antara Trump dan Netanyahu sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Kemudian Trump secara terbuka mengonfirmasi bahwa dia, menurut kata-katanya sendiri, agak kesal dengan serangan terus-menerus Israel terhadap Lebanon dan membenarkan ketegasan kata-katanya. Dan inilah titik sensitif untuk masa depan, yaitu Lebanon. Pasukan Israel masih menguasai sebagian besar wilayah Lebanon Selatan dan terus saling serang dengan Hizbullah, bahkan sampai sekarang. Seorang pejabat senior Amerika memperingatkan bahwa jika Hizbullah menembakkan roket ke Israel dan Iran terus mempersenjatai para militan Hizbullah, itu akan bertentangan dengan kesepakatan damai tersebut. Namun, Israel merasa terjebak dari sisi lain karena gencatan senjata dalam kesepakatan itu juga berlaku untuk Lebanon. Di Yerusalem, mereka khawatir bahwa pemerintahan Trump akan membatasi kebebasan mereka untuk bertindak terhadap Hizbullah dan akan meminta agar setiap serangan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Jadi, sekali lagi, mulai sekarang dalam kesepakatan ini akan secara jelas tertulis bahwa setiap serangan Israel ke Lebanon hampir harus dikoordinasikan dengan Trump. Karena mereka terlibat dalam perang yang sama sekali berbeda, perang melawan Iran. Dan inilah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menyampaikan garis pertahanan Netanyahu untuk Israel. Dia menyatakan bahwa Trump membuat kesepakatan berdasarkan penilaiannya terhadap kepentingan Amerika. Namun, Israel mengharapkan agar prinsip-prinsip umum terkait program nuklir, rudal, dan kekuatan proksi teroris tetap dipatuhi. Dan yang terpenting, Katz menekankan bahwa Israel tetap memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri demi mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dan disinilah politik dalam negeri semakin memperkeruh situasi ini, membuat semuanya menjadi 2 kali lebih beracun. Pemilu di Israel tinggal 4 bulan lagi. Dan para lawan Netanyahu menuduhnya bahwa dia telah mengubah Israel menjadi, kutip, negara bawahan, hanya dengan menerima syarat-syarat Trump. Washington memancarkan kepercayaan diri. Seorang pejabat Amerika langsung mengatakan kepada media Axios bahwa Gedung Putih yakin. Pada akhirnya, orang Israel tidak akan punya pilihan dan akan menerima kesepakatan itu. Namun bagi Netanyahu sendiri, kesimpulan dari Axios terdengar seperti vonis. Menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang tanpa mencapai tujuan yang telah diumumkan adalah pukulan strategis dan politik terbesar. Artinya, orang yang telah berjanji kepada negaranya bahwa perang ini akan menggulingkan rezim di Teheran, berisiko tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menandatangani perdamaian yang bukan miliknya. Dan juga atas kekalahannya sendiri. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini.
Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi kopi ini. Di sana ada Buy Me a Coffee, Patreon, bahkan tautan ke dompet kripto dan informasi rekening bank. Intinya, pilih saja yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.